Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan video ini, disclaimer terlebih dahulu. Isi dari video ini tidak dalam rangka menyinggung golongan apapun, agama apapun ya, tetapi dalam rangka murni untuk edukasi dan juga dakwah. Ya. Kalau ada yang tersinggung, kami mohon maaf terlebih dahulu. Tetapi ini dalam rangka mengedukasi dan juga dakwah. Baik, ada satu kisah tentang seseorang yang dulunya merupakan santri, ya, jadi pernah mondok begitu ya. Lalu kemudian menjadi nanti terkenal sebagai salah satu tokoh Jawa yang melakukan penginjilan ya, penyebaran agama Kristen di Jawa. Ya, pada tahun 1800 sampai 1900-an. Ya. Tokoh ini dulunya memang santri ya, lahir di Jepara, Demak gitu ya. Masih satu keradenan di situ dengan nama lahir Radin. Di pondok ditambah ya, pernah mondok di Jawa Timur, ditambah menjadi Radin Abbas. Berguru ya di Jawa Timur, kemudian selepas dari berguru di Jawa Timur, mondok di Jawa Timur, kemudian bertemu dengan beberapa tokoh Kristen yang kemudian salah satu tokoh Kristen yang dia ikuti adalah bernama Tunggul Wulung. Kebetulan karena berasal dari daerah yang sama, dekat dengan Radin Abbas ini, kemudian dia belajar. Kemudian dia dibaptis, ya, dibaptis menjadi Kristen pada sekitar tahun 1860-an. Kemudian nanti kita kenal tokoh ini yang namanya Radin Abbas tadi ini, dia mengganti namanya menjadi Sadrah. Karena dia merupakan seorang Jawa dan juga pernah belajar agama Islam, tentu dia tahu filosofi dakwah dan juga karakteristik orang Jawa. Makanya dia menyematkan gelar kiai di depannya, sehingga kita kenal tokoh ini bernama Kiai Sadrah. Kiai Sadrah ini adalah salah satu tokoh penginjil terkenal di Jawa, ya, Kristen Jawa, ya, itu merupakan bukti peninggalan dari dakwahnya ya Sadrah ini, atau biasa dikenal Kiai Sadrah. Pada tahun 1924 sampai sepeninggal dia itu merupakan orang yang tentu saja tadi ya, dia adalah seorang muslim yang kemudian keluar dari Islam, tersesat gitu ya, kemudian dibaptis, kemudian menjadi penginjil, dijadikan alat oleh Belanda untuk melakukan penginjilan ya. Kemudian oleh Belanda karena pengaruhnya terlalu besar, akhirnya ditangkap oleh Belanda, kemudian dibuang oleh Belanda gitu ya. Jadi kisahnya sebenarnya menyedihkan gitu ya. Pertama dia